Hadiah dari sang ibu. Walaupun Nincu mempunyai banyak koin emas akan tetapi apa yang dilakukan rumah makan, begitu sangat meresahkan dan hampir dibilang menipu masyarakat banyak. Sudahlah Kak Nincu, kita makan saja lalu kita pergi mencari penginapan, ucap An Yue. Nincu menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan dari An Yue kemudian mulai memakan makanan yang tersaji di atas meja. Mereka makan dengan lahap, namun tiba-tiba saja seorang pemuda naik ke atas rumah makan tingkat 2, dan Nincu dapat merasakan getaran di diagram yang dibawanya. Salah satu pemilik simbol, batin Nincu. Ada apa Kak Nincu? Tanya An Yue. Aku merasakan jika laki-laki itu merupakan pemilik simbol dewa sama seperti kita. Selesai makan aku ingin mengawasinya, bisik Nincu. Kedua wanita itu menganggukkan kepalanya pelan, mengiyakan perkataan Nincu. Makin lama keadaan rumah makan makin ramai oleh para pengunjung, dan rata-rata pengunjung itu berasal dari luar daerah. Seorang pemuda datang ke ruangan makan tingkat 2, ditemani dengan 4 wanita cantik memakai cadar putih yang tembus pandang, berjalan dengan santai sambil memainkan kipas putih yang ada di genggaman tangannya. Pada saat pemuda itu menoleh ke arah An Yue, tiba-tiba saja An Yue merasakan kekuatan daya tarik besar pada pemuda itu, hingga An Yue tersenyum manis kepada sang pemuda dan melupakan Nincu yang berada di dekatnya. Nincu yang sadar jika pemuda itu telah melakukan teknik pesona kepada An Yue, membuatnya langsung memegang tangan An Yue dan mengerahkan energi teratai nirwana kepadanya. Pemuda berpakaian putih terdorong ke samping 2 langkah, dan kipas yang ada di tangannya pun jatuh ke lantai ruangan, saat teknik pesona yang diarahkan kepada An Yue tertahan oleh kekuatan teratai nirwana. An Yue begitu sangat geram mengetahui jika dirinya tengah diperdaya oleh pemuda berpakaian putih, dia pun ingin mencabut pedangnya tapi buru-buru Nincu menahannya. Biar aku saja, ucapnya. Nincu berdiri dari tempatnya berada, dan langsung menghampiri pemuda berpakaian putih itu. Aku tak pernah melakukan permusuhan dengan Anda dan juga tak pernah menyinggung Anda. Jika kau ingin mencari masalah denganku jangan di tempat ini. Kita bisa menyelesaikan di luar sana, ucap Nincu menahan kesalahan di hatinya. Keempat wanita yang memakai cadar putih langsung mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Nincu, dan tak lama kemudian pemuda itu berkata, "Kau jangan asal menuduh, apakah kau tak tahu tengah berhadapan dengan siapa? Aku adalah pangeran kedua dari Istana Awan, namaku Erlang San." Ucap pemuda itu dengan penekanan di perkataannya, sehingga suaranya menggema dan terdengar oleh para pengunjung yang ada di dalam ruangan itu. Menyombongkan diri. Baik jika itu maumu maka aku akan mempermalukanmu hari ini, batin Nincu. Oh pangeran dari kekaisaran binatang buas ternyata, pantas saja kelakuannya sama persis dengan binatang, jawab Nincu juga dengan penekanan di perkataannya, agar suaranya terdengar ke seluruh ruangan itu. Mendengar perkataan Nincu membuat Erlang San murka, dia tak ngangka jika ada orang yang berani menghinanya di depan umum, setelah mengetahui statusnya sebagai seorang pangeran. Keempat wanita bercadar mengetahui apa yang diinginkan pangerannya, sehingga mereka pun melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada Nincu, sehingga pertarungan pun terjadi di tempat itu. Pemuda yang sebelumnya diketahui memiliki simbol dewa menggebrak meja, hingga membuat gelombang kejut yang sangat kuat tercipta dan menghantam ke arah pertarungan yang terjadi.
sehingga membuat mereka yang tengah bertarung menghentikan pertarungannya untuk menghindari serangan gelombang kejut itu. Jika kalian bertarung di sini sama halnya kalian menyinggung kami semua yang berada di sini. Ingat, bukan kalian saja yang memiliki kemampuan bertarung, kami pun dapat bertarung tapi masih memikirkan orang-orang yang di sekitar. Jika kalian memang ingin bertarung maka arena pertarungan dalam turnamen besar layak bagi kalian semua, ucap pemuda itu dengan tidak bergeming dari duduknya. Mendengar perkataan pemuda itu, Ninchu segera duduk kembali ke tempatnya berada, dengan tak menghiraukan lagi pemuda berpakaian putih yang masih menatap ke arahnya dengan perasaan kesal. Setelah selesai makan, Ninchu pergi meninggalkan tempat itu, guna mencari penginapan karena hari sudah mulai sore. Tensi tetap tinggal di rumah makan, untuk menyelidiki pemuda yang memiliki simbol dewa. Sementara itu Ninchu telah berhasil menemukan sebuah penginapan, tapi sangat disayangkan dia hanya dapat menempati satu kamar karena keadaan rumah penginapan itu yang telah penuh. Setibanya di dalam kamar, Ninchu merasakan kantuk yang sangat luar biasa, hingga dia pun akhirnya terlelap di atas tempat tidur. An Yue menatap kekasihnya sesaat, kemudian dia merebahkan tubuhnya di sisi Ninchu sambil mencoba memejamkan matanya. Ninchu yang tengah tertidur lelap kini berada di sebuah tempat yang begitu indah pemandangan alamnya. Tampak seorang wanita cantik tengah membelakanginya, walaupun demikian Ninchu tahu jika wanita yang ada di hadapannya itu merupakan Dewi Yun si ibunya. "Ibu," ucap Ninchu. Dewi Yun si membalikkan tubuhnya, kemudian merentangkan kedua tangannya. Melihat hal itu Ninchu segera menghamburkan dirinya ke pelukan sang ibu. Mereka berdua saling melepaskan rindu yang mendalam, hingga sang dewi pun berkata, "Putraku Ninchu, ibu takkan bisa lama bersamamu di tempat ini, ibu hanya akan memberikan cincin penyimpanan ayahmu yang dahulu pernah bersamanya." Cincin penyimpanan ini merupakan cincin dari generasi ke generasi, dari kakekmu, dari ayahmu, dan sekarang menjadi milikmu, ucap Dewi Yun si kemudian memakaikan cincin penyimpanan berwarna biru laut teduh ke jari telunjuk kanan Ninchu. "Putraku, di dalam cincin ini banyak terdapat benda-benda berharga dan berkualitas tinggi, juga terdapat pil obat berkualitas tinggi yang belum pernah kau lihat sebelumnya, gunakan semua barang-barang yang kau perlukan dengan sebaik-baiknya. Cincin ini merupakan cincin penyimpanan yang tak ada duanya di muka bumi, sehingga kau harus meneteskan darah ke atas cincin itu agar dia mengakuimu. Cincin ini terdapat seorang peri yang mendiaminya, setelah kau meneteskan darahmu di atas permukaan cincin, maka dia akan mengakuimu sebagai keturunan yang syah dari pemilik cincin ini sebelumnya, ucap Putri Yun si kembali. "Terima kasih ibu atas pemberianmu ini," ucap Ninchu. Terlihat Dewi Yun si menganggukkan kepalanya dan tak lama kemudian wanita itu pun menghilang dari pandangan Ninchu, yang membuat Ninchu tersadar dari tidurnya. Ninchu terbangun dan melihat An Yue tengah tertidur lelap di sisinya. Ninchu segera menarik selimut kemudian menutupi tubuh An Yue. Setelah itu dia pun melangkah turun dari tempat tidur. Mata Ninchu terus tertuju pada cincin berwarna biru laut teduh yang berada di jari telunjuk tangan kanannya, kemudian dia pun duduk bersila dan mulai meneteskan darahnya ke atas permukaan cincin berwarna biru laut teduh itu. Darah emas Ninchu membasahi permukaan cincin, sehingga cincin penyimpanan itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Tak lama kemudian seorang wanita cantik dengan sayap di punggungnya keluar dari dalam cincin tersebut,
tinggi hanya sekitar 10 cm yang membuat Nincu tahu jika peri yang dimaksud ibunya merupakan wanita yang saat ini berada di depan mukanya. Hormatku Tuan Muda. Aku penunggu cincin ruang ini dan namaku adalah Lilia, ucap peri yang tengah mengambang di hadapan Nincu. Apakah aku bisa melihat isi di dalam cincin ini? Tanya Nincu. Cincin ini telah mengakui Tuan Muda, jika Tuan Muda menginginkan sesuatu maka Tuan Muda tinggal menyebutkannya, maka barang yang Tuan Muda inginkan akan kubawa ke hadapan Tuan Muda, atau Tuan Muda ingin melihat langsung isi di dalam cincin ini, maka aku akan mengantarkan Tuan Muda masuk ke dalam cincin ruang yang berada di jemari Tuan Muda, jawab peri Lilia. Jika aku bisa masuk ke dalam cincin ini maka aku ingin masuk ke dalam sana, untuk melihat-lihat barang-barang yang telah disimpan ayah serta kakekku di dalam sana, pinta Nincu. Baiklah Tuan Muda, bermeditasilah maka aku akan membawa Tuan Muda ke dalam sana, jawab peri Lilia. Nincu segera melakukan meditasi sesuai dengan keinginan peri Lilia. Tak lama kemudian roh Nincu bersama peri Lilia masuk ke dalam cincin penyimpanan itu. Di dalam cincin itu terdapat ruangan yang sangat besar, dan barang-barang di dalamnya pun tersusun sangat rapi di sebuah tempat-tempat khusus yang telah terbentuk. Nincu sangat takjub melihat begitu banyak benda-benda berharga berupa koin emas, batu permata, senjata berkualitas tinggi, kitab-kitab pusaka, dan yang sangat mengejutkannya lagi saat melihat adanya pil obat level 10 di dalam cincin tersebut. Mata Nincu jatuh kepada sebuah baju transparan dan tembus pandang di hadapannya, kemudian dia mempertanyakan baju itu kepada peri Lilia. Apakah kegunaan baju ini? Tanyanya. Baju ini merupakan artefak langit yang merupakan baju pelindung para dewi di Nirwana, yang sangat berguna melindungi para wanita dari nafsu seorang laki-laki, dan juga sebagai perisai diri yang sangat sulit dihancurkan di saat melakukan sebuah pertarungan, jawab peri Lilia. Seketika itu khayalan Nincu tertuju kepada laki-laki berpakaian putih yang ditemuinya tadi siang. Bagaimana dengan mudahnya pemuda itu melakukan teknik pesona kepada An Yue, sehingga An Yue tak berdaya dibuatnya, dan saat ini Nincu berkeinginan memberikan baju pelindung artefak langit itu kepada An Yue. Peri Lilia, aku akan membawa baju ini bersamaku, dan jika suatu hari nanti aku memerlukan barang-barang di dalam cincin ini, aku akan menghubungimu, ucap Nincu. Baik Tuan Muda. Aku akan melakukan semua perintahmu menyangkut barang-barang yang berada di dalam cincin ruang ini, jawab peri Lilia. Setelah itu Nincu keluar dari dalam cincin penyimpanannya, dan masuk kembali ke dalam raga kasarnya. Tak berapa saat lamanya Nincu membuka matanya, dan tampak di hadapannya seorang wanita cantik telah menunggunya dengan berbagai hidangan di atas meja. Perasaan. Baru sesaat aku bersama peri Lilia masuk ke dalam cincin penyimpanan ini, akan tetapi waktu begitu terasa cepat hingga pagi telah tiba, batin Nincu. Nincu melangkah ke arah meja yang telah penuh dengan hidangan makanan, dan memandang wajah cantik An Yue yang sangat cantik di pagi itu. Mengapa kau memandangiku seperti itu? Tanya An Yue. Kau terlihat sangat cantik di pagi ini, puji Nincu yang membuat hati An Yue melambung tinggi. Oh iya. Aku mempunyai hadiah untukmu dan aku ingin kau memakainya, ucap Nincu sambil menyodorkan pakaian pelindung artefak langit kepada An Yue. Seketika wajah An Yue bersemu merah melihat pakaian tembus pandang yang kini berada di genggaman tangannya. Kak Nincu.
Apakah kau benar-benar ingin aku memakai pakaian tembus pandang ini di depanmu? Tanya An Yue ragu-ragu. Nincu tersenyum, dia tahu bahwa An Yue saat ini salah mengartikan perkataannya, maka Nincu mencoba meluruskan dengan berkata, pakaian ini merupakan pakaian pelindung artefak langit. Jika kau menggunakan pakaian ini maka pakaian ini akan menyatu dengan kulitmu, sehingga pakaian ini dapat melindungimu di setiap pertarungan yang kau lakukan, jawab Nincu. An Yue kini paham setelah adanya penjelasan dari Nincu tentang pakaian yang diberikan kepadanya. Terima kasih Kak Nincu. Ucap An Yue yang begitu sangat senang karena pemuda yang dicintainya itu begitu sangat memperhatikannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Masuk ke kota kekaisaran. Episode berikutnya. Murka Nincu. Tensi datang dan langsung melaporkan mengenai pemuda yang memiliki simbol dewa di tubuhnya. Tuan muda, pemuda itu merupakan putra seorang bangsawan kekaisaran Phoenix. Aku telah mengikutinya akan tetapi segel pelindung istana begitu sangat kuat, sehingga aku tak bisa masuk ke dalam istana. Satu hal lagi yang mencemaskanku yaitu adanya arai pelindung di setiap sudut istana, yang bagaikan mercusuar yang siap menghancurkan tubuhku jika aku sampai nekat menerobos masuk ke dalam istana Phoenix, ucap Tensi. Masih banyak waktu untuk kita bisa menemuinya. Untuk saat ini lebih baik kita fokus pada turnamen yang akan diadakan di Kekaisaran Phoenix. Aku ingin An Yue ikut dalam turnamen itu untuk mewakili Kekaisaran Dataran Langit. Aku akan mengabarkan hal ini kepada Kaisar Ansher, agar dia tak mengirimkan perwakilan dari Dataran Langit untuk mengikuti turnamen bela diri itu, ucap Nincu. Aku akan mendaftarkan diriku dalam turnamen itu Kak Nincu, aku pasti akan memenangkan turnamen itu, jawab An Yue sambil memeluk lengan kanan Nincu. Hari itu, Nincu berkeinginan untuk melatih An Yue agar dapat menembus ranah dewa tak terbatas, dengan mengaktifkan simbol dewa yang ada padanya. Nincu sengaja menyewa rumah dengan pekarangan luas, dengan koin emas yang ada di dalam cincin ruang yang dahulu dimiliki oleh sang ayah, sehingga sangat mudah bagi Nincu untuk menyewa rumah itu 3 bulan ke depan, walau harga sewanya begitu sangat mahal. Sebenarnya Nincu sengaja membuat An Yue dapat mengaktifkan simbol dewa yang ada di tubuhnya, sekaligus melatihnya teknik pedang pemecah langit di sebuah kitab yang berada di dalam cincin ruangnya, agar An Yue dapat selalu unggul di dalam turnamen yang akan berlangsung nanti. Dengan kemenangan An Yue akan membuat sosok iblis yang menjadi lawan bertarungnya di atas arena, akan membuka kedoknya dengan memakai kekuatan iblis, maka saat itu Nincu akan mengetahui keberadaan para iblis di Kekaisaran Phoenix. Sudah 3 hari Nincu berada di rumah sewanya, yang sedikit jauh dari pemukiman para penduduk yang lainnya. Suasana sore itu tiba-tiba saja berubah setelah kedatangan pangeran dari negeri awan, bersama 4 orang bertubuh kekar, dan 4 orang wanita dengan pakaian putih serta cadar putih yang tembus pandang. Ternyata mereka selama ini mengintaiku, sehingga mereka dapat mengetahui tempat ini, batin Nincu. Ha. Akhirnya kita berjumpa lagi Nincu, aku tak mungkin lupa pertemuan kita pertama di rumah makan, dan aku ingin wanita itu menjadi milikku jika kau ingin selamat, ucap Pangeran Erlangsan. Kau menginginkan wanita ini sama saja kau menyinggungku, dan aku takkan pernah memberikan wanita ini karena dia adalah calon istriku, jawab Nincu dengan rasa kesal di hatinya. An Yue yang mendengar perkataan dari Nincu, begitu sangat tersanjung mendengarnya,
hingga dia semakin yakin jika Nincu merupakan pemuda yang ditakdirkan menjadi suaminya. "Serang dia!" teriak Pangeran Erlang San kepada keempat wanita yang bersamanya. Dan dengan cepat keempat wanita yang telah memiliki kemampuan di ranah dewa tak terbatas, secara bersama-sama membentuk formasi pedang dan menyerang ke arah Nincu. Nincu segera mengeluarkan pedang penguasa malam agar dapat menghalau formasi serang yang mengarah kepadanya. Sementara itu Tensi tengah menghadapi 4 laki-laki kekar yang menyerang ke arahnya, sehingga pertarungan mereka pun terjadi. Sementara itu An Yue telah diburu dengan serangan-serangan kipas yang berada di genggaman tangan Pangeran Erlang San, melakukan perlawanan dengan pedang yang kini balik memburu sang pangeran, sehingga jual beli serangan pun terjadi yang membuat Pangeran Erlang San mulai merasa kesulitan hadapi An Yue. Wanita ini begitu sangat kuat. Dan kecantikannya begitu sangat menggetarkan hatiku, dan aku akan memilikinya seutuhnya malam ini, batin Pangeran Erlang San dengan menjilati bibirnya sendiri. Pangeran Erlang San kemudian menggunakan teknik andalannya yaitu teknik persona, yang dapat menaklukkan hati wanita walaupun wanita itu memiliki kemampuan yang sangat kuat. Di tempat lain di dalam pertarungannya, Nincu merasakan jika serangan-serangan pedang yang mengarah kepadanya, terasa sangat aneh yang mampu menimbulkan ilusi sehingga pergerakan pedang penguasa malam sedikit melambat. Nincu segera mengaktifkan kekuatan teratai nirwana di dalam tubuhnya, sehingga ilusi yang tercipta dari serangan keempat wanita yang menyerangnya, tak lagi memiliki kekuatan ilusi di dalamnya, dan hal itu membuat Nincu mampu memberikan serangan balik dengan teknik pedang naga giok yang dimilikinya. Sementara itu Tensi yang telah berubah dirinya menjadi sosok rubah putih ekor 3, harus mendapatkan perlawanan dari keempat laki-laki kekar yang telah merubah wujudnya menjadi 4 ekor gorila raksasa, dalam membendung serangan-serangan cepat yang dilancarkan oleh Tensi kepadanya. Amukan keempat gorila itu membuat Tensi harus menggunakan setengah dari kekuatannya, untuk mengimbangi daya gebrak keempat gorila raksasa. Di tempat lain, An Yue mulai terlihat kewalahan menghadapi Pangeran Erlang San yang telah melakukan teknik pesona kepadanya, hingga pada akhirnya An Yue tak kuasa menahan dirinya dan terjebak di dalam teknik pesona yang diterapkan Pangeran Erlang San. An Yue menurut saja dibawa pergi oleh Pangeran Erlang San meninggalkan tempat itu, dan pada saat Nincu melihat pertarungan yang terjadi antara An Yue dan Pangeran Erlang San, Nincu begitu sangat terkejut karena kedua orang itu sudah tak ada di tempatnya berada. Darah Nincu mendidih saat melihat wanita yang dicintai telah menghilang bersama Pangeran Mesum dari Kekaisaran Binatang Buas, sehingga membuat aura kuat di tubuhnya pun keluar dan menyebar di udara, yang membuat formasi pedang keempat wanita yang menyerangnya menjadi berantakan. Melihat jika pemuda yang menjadi lawan tarungnya begitu sangat kuat, membuat keempat wanita yang menyerang Nincu segera melakukan gerakan tipuan untuk melarikan diri. Apa yang dilakukan keempat wanita itu membuat Nincu semakin geram, dia pun langsung mengibaskan tangannya maka kedua belas jarum emas dari teknik jari matahari segera melesat ke arah keempat wanita yang tengah melarikan diri. Alhasil keempat wanita itu tersungkur, dan tergeletak di tanah saat masing-masing terkena jarum emas di tubuh mereka, yang dengan tepat menancap di titik saraf yang memiliki titik kekuatan masing-masing wanita itu. Nincu segera mendatangi mereka berempat, dengan pedang penguasa malam yang berada dalam genggaman tangannya. Cepat katakan di mana Pangeran Erlang San membawa kasihku pergi. Ucap Nincu dengan penekanan perkataannya.
Tak ada satupun dari keempat wanita itu yang ingin mengatakan keberadaan Pangeran Erlang San, malah mereka mengeluarkan sebuah pil dan langsung menelannya. Nincu berusaha ingin mencegahnya akan tetapi pil itu telah masuk ke dalam tubuh mereka, dan tak lama kemudian buih racun keluar dari keempat mulut wanita tersebut. Dalam waktu hitungan detik keempat wanita itu pun kejang-kejang, dan tak lama kemudian keempatnya tak bergerak sama sekali. Nincu memalingkan pandangannya ke arah pertarungan antara Tensi dan 4 gorila raksasa. Dan pada saat Nincu melihat bola energi yang keluar yang menggumpal di mulut Tensi, membuatnya segera berteriak keras. "Tensi, jangan kau bunuh keempatnya!" teriak Nincu saat melihat bola energi telah dilepaskan Tensi. Terlambat. Bola energi yang keluar dari mulut Tensi telah menuju ke arah keempat penyerangnya, hingga ledakan pun terjadi yang menghancurkan mereka semua. Nincu begitu marah, matanya pun berubah memperlihatkan tanda kemarahan yang teramat besar. Tensi terdiam. Baru kali ini dia melihat kemarahan begitu besar di diri tuan mudanya. Dia hanya berharap jika tuan mudanya tidak marah kepadanya karena telah membunuh keempat gorila raksasa yang menjadi lawan tarungnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Hadiah dari sang ibu. Episode berikutnya. Hilangnya An Yue. Nincu segera mengeluarkan diagram yang ada padanya, dan menyuruh Tensi melacak keberadaan An Yue lewat diagram tersebut. Dengan memusatkan seluruh kekuatan yang dimilikinya ke dalam simbol bulan sabit di atas kepalanya dan mengarahkannya ke arah diagram yang kini berada di genggaman tangan Nincu, maka Tensi dapat melihat jika saat ini Pangeran Erlang San tengah berdua dengan An Yue di sebuah kamar, dan An Yue saat ini tengah mengikuti semua keinginan Pangeran Erlang San, tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. "Kita ke sana," ucap Nincu menahan rasa kesal yang bergemuruh di dalam hatinya. "Tuan muda, di sana terdapat banyak pasukan kuat yang dimiliki Kekaisaran Binatang Buas, dan aku pun melihat jika di sana terdapat putra mahkota Erlang Wang dan 2 orang Jenderal Iblis. Jika kita melakukan penyerangan ke sana maka akan terjadi pertempuran besar, yang tentunya akan terdengar oleh Kekaisaran Phoenix, dan ini sangat beresiko bagi kita," jawab Tensi. "Aku tak peduli. Jika memang Kekaisaran Phoenix harus mengetahui ini semua, maka aku akan mempertanggungjawabkannya setelah aku membunuh Erlang San yang berani mengusikku. Kita berangkat Tensi. Aku tak ingin jika An Yue nantinya akan ternoda oleh Pangeran Mesum itu, walaupun di tubuh An Yue saat ini terdapat artefak pelindung. Tapi percuma saja jika Pangeran Mesum itu menyuruh An Yue untuk melepaskannya, maka An Yue pasti akan melepaskan pakaian artefak pelindung di tubuhnya," jawab Nincu. "Baik tuan muda, jika kau menginginkan hal itu, maka aku akan membawamu ke sana," ucap Tensi. Nincu melompat naik ke atas punggung rubah putih ekor 3, dan dengan cepat rubah itu melesat menembus hutan belantara ke tempat di mana Erlang San membawa An Yue. Sementara itu di sebuah kamar, tampak anak manusia sedang saling bercumbu satu dengan yang lainnya. Tampak Pangeran Erlang San begitu sangat bergairah melihat wajah cantik An Yue, dengan tubuh putih mulus dan padat berisi yang menghiasi setiap lekuk tubuhnya. "Telah banyak wanita yang datang di hatiku tapi aku tak pernah melihat wanita secantik dirimu. Aku akan menjadikanmu wanita yang selalu ada di sisiku, dan malam ini aku akan memilikimu selamanya," ucap Pangeran Erlang San sambil membelai lembut rambut hitam An Yue.
Dengan cekatan Erlang San mulai melepaskan pakaian yang dikenakan An Yue satu persatu, hingga pakaian itu berserakan di lantai ruangan kamarnya, dan betapa terkejutnya Erlang San setelah melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan oleh An Yue. Dia melihat adanya pakaian artefak pelindung yang melapisi tubuh wanita yang ada di pembaringan bersamanya, sehingga membuat sang pangeran merasa kesal dibuatnya. Sang pangeran segera mencerna keadaan yang ada, dan setelah itu dia pun mengatakan sesuatu pada wanita cantik yang bersamanya. "Apakah kau dapat membuka pakaian pelindung ini?" tanya Erlang San. An Yue yang telah dikuasai teknik pesona, menganggukkan kepalanya yang membuat Erlang San merasa senang. An Yue lalu membuka pakaian artefak pelindung di tubuhnya, hingga tak ada satu benang pun yang kini melekat di tubuhnya. Mata Erlang San sama sekali tak berkedip saat melihat pemandangan indah di hadapannya, namun sebelum Erlang San melakukan aksinya kepada An Yue, tiba-tiba saja sebuah pedang hitam yang menembus dinding kamarnya seketika itu menuju ke arahnya, hingga membuat Erlang San melompat untuk menghindarinya. Nincu menerobos masuk dengan menghancurkan dinding kamar Pangeran Erlang San, dan saat melihat An Yue dengan tanpa busana terbaring di atas pembaringan, membuat Nincu semakin murka. Nincu melepaskan tinju naga giok ke arah Pangeran Erlang San, begitupun Pangeran Erlang San yang juga menghantamkan tinjunya ke arah Nincu, sehingga kedua tinju beradu di udara yang menyebabkan ledakan energi di tempat itu. Pangeran Erlang San terhempas menabrak dinding di belakangnya, hingga dinding kamar itu hancur berantakan karena adanya daya dorong yang sangat kuat dari benturan kedua tinju yang terjadi. Erlang San segera meleset pergi saat mengetahui jika kekuatannya tak mampu melawan kekuatan yang dimiliki Nincu, sebelum hal buruk terjadi padanya. Melihat kepergian Pangeran Erlang San, membuat Nincu menggerutu dalam hati. "Dasar pengecut," batinnya. Nincu segera melesat ke arah An Yue dan langsung mengerahkan energi teratai nirwana ke tubuh wanita itu, sehingga An Yue pun terlepas dari teknik pesona yang menguasai dirinya. An Yue sangat terkejut melihat dirinya tanpa busana, dan bertambah terkejut lagi melihat Nincu dengan wajah yang penuh amarah berada di dekatnya. "Kau pakailah pakaianmu kembali. Dan telanlah pil teratai nirwana ini agar teknik pesona tak akan berpengaruh lagi padamu, setelah itu susul aku." Ucap Nincu kemudian melesat pergi keluar ruangan itu. An Yue yang merasa bingung dengan apa yang telah terjadi, dia pun segera memakai pakaiannya yang berserakan di kamar itu. "Bukankah aku tadi bertarung dengan Pangeran Erlang San? Jangan-jangan dia telah membawaku ke sini dan berlaku buruk padaku," batin An Yue. An Yue segera melihat keadaan tubuhnya, dan melirik bintik merah darah yang begitu sangat jelas terlihat di lengan kirinya. "Syukurlah pangeran bejat itu belum sempat menodaiku, dan dengan perlakuannya padaku maka aku akan membalasnya," ucap An Yue kemudian menelan pil teratai nirwana dan segera melesat pergi meninggalkan kamar itu untuk menyusul Nincu. Di luar kamar, pertempuran besar terjadi antara pasukan Kekaisaran Binatang Buas dengan pasukan Serigala Iblis Kuno. Banyak pasukan dari Kekaisaran Binatang Buas yang mati, akibat keganasan pasukan Serigala Iblis Kuno di bawah komando Kurama. Di tempat kediaman putra mahkota telah porak-poranda akibat para Serigala Iblis Kuno yang berhasil bergerak maju, sehingga membuat Jenderal Iblis turun tangan dalam menghadapi para binatang Serigala Iblis Kuno. Kedua Jenderal Iblis kini bertarung dengan Kurama dan Tenshi,
sementara putra mahkota Erlang Wang hanya melihat pertempuran yang terjadi dari kejauhan. Pangeran Erlang San segera menghampiri sang kakak dan memintanya untuk menyelamatkannya dari pengejaran nincu. "Tolong aku, Kak. Ada yang ingin membunuhku," ucap Erlang San. Belum sempat Erlang Wang menjawab perkataan adiknya, tiba-tiba saja Nincu telah berdiri di sana. Nincu. Batin Erlang Wang mengetahui siapa yang akan membunuh adiknya. "Serahkan dia padaku, atau kau pun akan mati di tanganku," ucap Nincu. Ha, aku tak menyangka jika kita bertemu di sini Nincu. Aku ingin mencoba sudah sampai di mana kekuatan yang kau banggakan itu, hingga kau ingin membunuhku, jawab Erlang Wang. Bersambung. Episode sebelumnya. Murka Nincu. Episode berikutnya. Akhir pertempuran. Nincu yang telah habis kesabarannya, segera menyerang ke arah Pangeran Erlang Wang, hingga pertarungan pun terjadi di tempat itu. Erlang San tak tinggal diam melihat kakaknya diserang sedemikian rupa oleh Nincu, dia pun lalu membantu untuk bersama-sama menghadapi Nincu. Jual beli serangan mewarnai pertarungan yang terjadi, walaupun Erlang Wang dibantu sang adik, Nincu tak terlihat sedikit pun kewalahan menghadapinya, dan bahkan Nincu semakin gencar menyerang dengan teknik pedang amukan api misterius ke arah mereka berdua. Berkali-kali pedang di genggaman tangan Erlang San berbenturan dengan pedang penguasa malam, yang menimbulkan gelombang kejut dan percikan bunga api di sekitar tempat itu. Erlang San setiap kali berbenturan dengan pedang penguasa malam, merasakan tangan yang memegang pedang seakan mati rasa, sehingga Erlang San berusaha untuk tak melakukan serangan yang dapat berbenturan dengan pedang yang berada di dalam genggaman tangan Nincu. Sementara itu tombak dari Erlang Wang terus memburu ke arah Nincu, hingga pada satu ketika kedua senjata saling beradu di udara, hingga Nincu maupun Erlang Wang sama-sama terseret ke belakang. Sementara itu An Yue yang telah berada di tempat itu, langsung menyerang ke arah Erlang San, sehingga keduanya saling bertarung. An Yue begitu sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Erlang San padanya, sehingga dia pun langsung menggunakan teknik terkuatnya. Cermin-cermin setinggi manusia seketika itu terbentuk dan melayang di udara, mengurung keberadaan Erlang San dari segala arah. Sementara itu Erlang San yang sedari tadi menggunakan teknik pesona menghadapi An Yue begitu sangat heran, karena teknik pesona yang digunakannya kepada An Yue tak berefek sama sekali, malahan saat ini dia tengah dikelilingi oleh ratusan cermin yang memancarkan aura yang sangat kuat dari dalamnya. An Yue mulai gencar melakukan serangan, tiba-tiba saja ratusan cermin yang berterbangan di udara mengeluarkan sosok An Yue dari dalam sana, dan melakukan serangan cepat menggunakan pedang yang ada di dalam genggaman tangannya. Tubuh Erlang San bersimbah darah, saat pedang di genggaman tangan An Yue satu persatu mulai melukainya, hingga membuat Erlang San mulai terpuruk. Sementara itu Nincu yang tengah bertarung melawan Erlang Wang, seketika itu menggabungkan seluruh kekuatan inti api yang dimilikinya, dalam membentuk serangan amukan api misterius lewat teratai giok hitam yang kini berada di telapak tangannya. Aura yang sangat kuat menyebar di udara, saat teratai hitam itu meluncur deras ke arah Erlang Wang. Erlang Wang yang merupakan titisan Dayu Haitang di masa lampau, yang merupakan pengikut Dewa Iblis kuno, segera mengeluarkan Dewa Api kuno di telapak tangannya, hingga suhu di tempat itu melonjak drastis yang menyebabkan kehampaan terasa di tempat itu.
Nincu merasakan kekuatan besar dari api berkobar yang menyambut datangnya teratai giok hitam miliknya, sehingga membuat Nincu segera mengaktifkan kedua simbol dewa di tubuhnya, untuk melindunginya dari efek benturan energi besar yang akan terjadi. Duar. Ledakan besar terjadi saat kedua energi saling berbenturan di udara, yang membuat Nincu terseret beberapa meter ke belakang. Tampak retakan-retakan terlihat di perisai pelindung yang ada di tubuh Nincu, yang menandakan betapa kuatnya serangan yang dilakukan oleh Erlang Wang kepadanya. Erlang Wang sama sekali tak bergeming dari tempatnya berada. Hal itu membuat Nincu merasa jika kemampuan yang dimiliki Erlang Wang sudah berada di ranah dewa tak terbatas. Nincu mengibaskan debu yang melekat di tubuhnya, dan menatap dingin ke arah Erlang Wang. Dengan kemampuanmu yang sekarang ini cukup mengesankanku Pangeran Erlang Wang, tetapi ini bukanlah akhir kekalahanku karena aku belum mengeluarkan seluruh kemampuan yang kumiliki. Sedari itu bersiaplah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya, ucap Nincu kemudian mengeluarkan teratai kaca di telapak tangannya. Udara di sekitar tempat itu seketika berubah tak menentu, awan hitam bergulung-gulung di langit, menandakan adanya fenomena alam yang telah berubah. Menyikapi semua yang terjadi, Erlang Wang seketika itu mengeluarkan kemampuan terkuatnya, dengan terlihat adanya kobaran api besar yang telah menyelimuti tubuhnya. Di Istana Kekaisaran Phoenix, Jenderal Jatayu, Jenderal Gonglang dan Biao menatap ke langit dan menyaksikan fenomena alam yang terjadi. Aku rasa telah terjadi pertempuran yang sangat hebat, yang membuat fenomena alam itu terjadi. Ada baiknya kita melihatnya karena hal ini sangat meresahkan Kekaisaran Phoenix, ucap Biao. Aku rasa kita harus segera melihatnya ke sana. Jangan-jangan yang telah melakukan pertarungan besar itu merupakan salah satu jenderal iblis, dan jika memang itu terjadi maka ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk menangkapnya, agar dapat mengetahui lokasi tempat keberadaan Raja Iblis berada, ucap Jenderal Jatayu. Jenderal Jatayu segera merubah dirinya menjadi burung surgawi. Melihat hal itu Biao serta Jenderal Gonglang segera meloncat ke atas punggung burung surgawi itu, dan tak lama kemudian burung surgawi mengepakkan sayapnya kemudian melesat menembus awan, menuju tempat keberadaan pertarungan besar yang telah terjadi. Di tempat pertarungan keadaan semakin memanas, Nincu telah melepaskan teratai kaca ke arah Erlang Wang. Demikian pun Erlang Wang juga telah melepaskan kekuatan Dewa Api kuno ke arah Nincu, sehingga kekuatan energi besar itu kini saling berbenturan di udara yang menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan seluruh tempat itu. Nincu terhempas ke belakang dan menabrak tanah dengan keras, begitupun dengan Erlang Wang yang juga terhempas jauh ke belakang dan membentur tanah dengan keras. Tampak dari sela-sela bibir Erlang mengeluarkan darah segar, yang menandakan keadaan tubuhnya saat ini tengah terluka dalam. Dengan adanya energi teratai nirwana di dalam tubuhnya, membuat kondisi Nincu baik-baik saja. Dia pun kemudian bangkit berdiri dan kembali menciptakan teratai kaca di telapak tangannya. Erlang Wang tak tinggal diam. Dia pun bangkit kembali, dan mengeluarkan kekuatan Dewa Api kuno yang sangat besar dari seluruh kemampuan yang dimilikinya. Nincu kemudian mengeluarkan teratai giok di tangan kirinya, kemudian menggabungkan kedua teratai itu menjadi satu, sehingga terbentuklah teratai yang mengeluarkan cahaya pelangi yang saat ini berada di genggaman tangannya. Nincu telah menggabungkan kedua teratai hingga tercipta teratai langit 7 warna, yang baru pertama kali Nincu mengeluarkannya.
Kedua Jenderal Iblis yang melihat hal itu tak tinggal diam, dia pun segera melesat ke arah Pangeran Erlang Wang, dan menyalurkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, agar membuat kekuatan Dewa Api kuno menjadi lebih kuat lagi. Teratai Langit 7 Warna. Aku serahkan pertarunganku ini kepadamu, ucap Nincu kemudian melepaskan teratai langit 7 warna ke arah Pangeran Erlang Wang. Ledakan keras terjadi yang menghempaskan apapun yang berada di tempat itu, termasuk An Yue dan Erlang San dan semua yang melakukan pertarungan. Jatayu dan kedua petinggi Istana Phoenix yang berada di punggungnya pun ikut merasakan gelombang kejut yang terjadi, sehingga mereka bertiga langsung menyatukan kekuatan agar dapat menahan gelombang kejut yang mengarah kepadanya. Gelombang kejut ini begitu sangat luar biasa, sehingga membuat kita bertiga merasakan kekuatan besar yang terjadi, walaupun sumber kekuatan itu masih berada jauh dengan kita, ucap Jenderal Jatayu. Kau benar Saudara Jatayu, aku ingin melihat siapa orang kuat yang tengah bertarung ini. Sudah lama aku tak merasakan kekuatan sebesar ini selama kita melakukan pertapaan, timpal Jenderal Gonglang. Pada akhirnya mereka bertiga kembali menuju ke tempat di mana sumber pertarungan terjadi. Di tempat pertarungan kesunyian mencekam, Erlang Wang tergeletak tak sadarkan diri dengan berapa bagian tubuh yang telah patah. Seorang Jenderal Iblis mati dengan sangat menyedihkan, tubuhnya berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil akibat efek ledakan yang terjadi. Sementara Jenderal Iblis terkuat yang dimiliki Kerajaan Iblis pun tumbang di tempat itu. Jenderal Iblis Yixi meminum sebuah pil obat, dan tak lama kemudian dia pun mencoba bangkit walaupun dengan keadaan yang masih terluka cukup parah. Dengan berjalan terseok-seok, Jenderal Iblis Yixi meraih tubuh Erlang Wang, kemudian membawanya pergi dari tempat itu. Tensi dan Kurama yang juga terluka parah akibat efek ledakan energi yang terjadi, dengan perlahan berjalan mendatangi Nincu yang tergeletak di tanah. Mereka berdua mencoba menyembunyikan luka dalam yang diderita di hadapan tuan mudanya itu. "Tuan muda, bagaimana keadaan Anda?" tanya Kurama. "Kondisiku kurang baik. Aku kehabisan energi tubuh sehingga perlu waktu untuk memulihkan diriku kembali." Kurama, kembalilah ke dalam reruntuhan hutan binatang iblis, karena aku merasakan adanya kekuatan besar dari Kekaisaran Phoenix yang menuju ke tempat ini, perintah Nincu. "Tapi Tuan muda, keadaan Anda masih terluka," ucap Kurama. "Ini perintah dan aku ingin kau melakukannya." "Kurama, terima kasih kau telah membantuku menghadapi mereka semua," jawab Nincu. "Baik Tuan muda, aku akan melaksanakan perintahmu." Setelah berkata seperti itu, walaupun dengan berat hati Kurama yang juga terluka dalam akibat ledakan pertarungan yang terjadi antara Erlang Wang dan Nincu, membawa seluruh pasukannya kembali ke alam reruntuhan di hutan binatang iblis. Kini tinggallah Tensi yang berada di dekat Nincu. "Aku tahu saat ini kau terluka dalam, dan kau tak bisa menyembunyikan hal ini kepadaku," ucap Nincu. "Kau meremehkanku Tuan muda, jika hanya membawamu pergi dari tempat ini, aku masih sanggup melakukannya," jawab Tensi. "Aku tahu kau bisa lakukannya, tapi apakah kau bisa membawa aku dan An Yue secara bersamaan dengan kondisimu yang seperti ini?" tanya Nincu. Tensi terdiam. Tak mungkin dia bisa membawa mereka berdua secara bersamaan dengan kondisi tubuhnya yang tengah luka, hingga suara Nincu merubah raut wajah Tensi. "Ini adalah lencana kepemilikan Serikat Dagang. Aku ingin kau ke sana membawa An Yue agar dapat memulihkan diri di sana," ucap Nincu.
Tidak Tuan Muda. Aku ingin terus di sini bersamamu. Aku akan menjagamu karena hanya kaulah satu-satunya keluargaku, jawab Tensi. Jika kau tak melakukan perintahku, maka aku akan memukulmu, ucap Ninchu dengan keseriusan di perkataannya. Aku tak peduli walaupun kau memukulku sampai mati, aku akan tetap menemanimu di sini, jawab Tensi mempertahankan pendiriannya. Ninchu memejamkan matanya, kemudian berkata, tak ada pilihan lagi bagiku jika kau tak mau mengikuti perkataanku, maka dengan berat hati aku akan menghancurkan kontrak darah yang ada di tubuhmu, sehingga ikatan antara kita berdua berakhir, ucap Ninchu lirih. Tensi tak kuasa membendung air matanya yang mengalir di pipi. Dia sangat tak kuasa melihat tuan mudanya tergeletak dengan luka di tubuhnya, sementara dirinya harus pergi untuk menyelamatkan diri. Tensi tahu jika tuan mudanya melakukan hal ini, semua itu demi keselamatan dirinya dan An Yue yang tengah terluka dalam. Dengan berteriak sekuat tenaga, Tensi mengambil lencana emas di tangan Ninchu dan berjalan sempoyongan ke arah An Yue yang tak sadarkan diri, kemudian membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Ninchu menatap kepergian Tensi, kemudian berkata, maafkan aku telah membuat hatimu terluka, aku tahu kau melakukan ini demi melindungiku, ucapnya. Ninchu mengeluarkan sebuah jarum emas kemudian menjentikkannya ke udara, sehingga jarum emas itu melesat ke udara dan tak lama kemudian menghujam ke tubuh Erlang San yang masih tergeletak di tanah tak sadarkan diri, akibat terkena gelombang kejut dari efek ledakan yang baru saja terjadi. Masuknya jarum emas ke tubuh Erlang San, membuat napas pemuda itu pun akhirnya berhenti berhembus, yang membuatnya mati seketika. Ninchu berkata, aku tak akan pernah mengampuni orang yang telah menyinggungku, apalagi menyakiti hati orang-orang yang aku cintai, ucapnya. Ninchu memejamkan matanya untuk merasakan kekuatan pasir hidup di dalam tubuhnya, akan tetapi Ninchu sudah tak merasakan lagi kekuatan pasir hidup yang berada di dalam tubuhnya, sehingga dia pun mengambil kesimpulan jika pasir hidup itu telah lenyap terbakar oleh kekuatan Dewa Api Kuno. Aku tak menyangka kekuatan Dewa Api Kuno mampu untuk menghancurkan pasir hidup yang berada di dalam tubuhku, sehingga luka dalam yang kuderita tak dapat kupulihkan seperti biasanya, batin Ninchu. Ninchu ingin sekali memulihkan dirinya menggunakan kekuatan teratai nirwana, akan tetapi dia ragu untuk menggunakannya karena dia merasa telah ada beberapa orang kuat dari Kekaisaran Phoenix, yang telah mendekat ke tempatnya berada, sehingga membuatnya berinisiatif untuk memulihkan diri memakai pil obat yang banyak terdapat di dalam cincin uangnya. Ninchu kemudian memanggil peri Lilia yang berada di dalam cincin ruangnya, kemudian berkata kepada peri cantik itu, bawakan kepadaku pil obat yang mampu memulihkan tubuhku, ucap Ninchu. Baik Tuan Muda, ucap sang peri. Peri Lilia kemudian menghilang, dan muncul lagi dengan sebuah pil obat yang berada di kedua tangannya. Minumlah pil obat ini Tuan Muda, pil ini akan membuatmu pulih seperti sedia kala, ucap peri Lilia. Terima kasih. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Ninchu. Setelah peri Lilia masuk kembali ke dalam cincin penyimpanannya, Ninchu langsung menelan pil yang berada di dalam genggaman tangannya. Tak lama berselang ketiga petinggi Istana Phoenix datang di hadapan Ninchu. Sepertinya hanya pemuda ini yang selamat dari pertempuran yang terjadi, ada baiknya kita segera membawanya ke istana untuk diinterogasi. Mengapa sampai terjadi pertempuran hebat di tempat ini, ucap Biao.
Mereka bertiga pada akhirnya membawa Nin menuju ke istana Phoenix. Sementara itu, Tenshi berhasil membawa An Yue ke Serikat Dagang, dan setibanya di gerbang Serikat Dagang Tenshi seketika itu berubah menjadi rubah putih kecil ekor 3, dan tergeletak tak berdaya di sana, dengan An Yue yang juga tergeletak di sisinya. Bersambung. Episode sebelumnya, hilangnya An Yue. Episode berikutnya, kecurigaan Biao. Setelah adanya kerumunan para pengunjung Serikat Dagang di depan jalan masuk ke dalam rumah Serikat Dagang, Hyunzi yang saat ini menjadi kepala keamanan Serikat Dagang, datang ke tempat itu dengan membubarkan para pengunjung yang tengah mengerumuni seekor rubah putih dan seorang wanita cantik yang kini tergeletak di tanah. Bawa mereka masuk ke dalam balai pengobatan Serikat Dagang, perintah Hyunzi. Para pelindung Serikat Dagang segera membawa An Yue dan Tenshi ke dalam balai pengobatan Serikat Dagang. Akan tetapi semua orang dikejutkan saat melihat lencana emas yang tertindih tubuh rubah putih ekor 3. Hyunzi segera meraih lencana emas itu dan memperhatikannya lekat-lekat. Bukankah ini merupakan lencana kepemilikan Serikat Dagang? Mengapa lencana ini bisa ada pada mereka? Batin Hyunzi. Hyunzi memperhatikan rubah putih ekor 3 yang kini berada di gendongan salah seorang pelindung naga. Pelindung naga merupakan julukan dari para kultivator kuat yang tergabung di dalam keamanan Serikat Dagang. Bawa rubah putih itu kepadaku. Perintah Hyunzi. Laki-laki kekar yang menggendong Tenshi, segera membawa rubah putih ekor 3 ke hadapan Hyunzi. Hyunzi memperhatikan lekat-lekat rubah putih yang ada di hadapannya, dan matanya seketika itu tertuju ke arah simbol bulan sabit di atas kepala rubah putih ekor 3. Ternyata memang dia. Rubah putih ini merupakan rubah putih yang bersama Ninchu waktu itu, tapi mengapa mereka semua terluka? Dan di manakah Kak Ninchu saat ini berada? Batin Hyunzi dengan hati yang bertanya-tanya. Hyunzi menatap ke arah seorang wanita yang saat ini dibawa pergi oleh beberapa kultivator wanita menuju ke balai pengobatan Serikat Dagang. Ada rasa cemburu di hatinya saat mengetahui jika wanita muda itu begitu sangat cantik, dan pastinya selama ini Ninchu telah bersamanya, mengingat lencana emas milik Ninchu ada pada mereka. Hyunzi hanya bisa menahan gejolak di dalam hatinya. Dia sadar jika harus mendapatkan seorang Ninchu yang memiliki segalanya, dia harus berjuang mendapatkan cintanya itu dengan perjuangan pantang menyerah. Karena Ninchu selain tampan, dia juga memiliki kekayaan berlimpah, yang merupakan pemilik dari Serikat Dagang, dan juga memiliki kemampuan hebat yang sulit dicari tandingannya, sehingga siapapun wanita di dalam dunia ini pasti tak akan pernah menolaknya, walaupun dia merupakan putri seorang kaisar suatu kekaisaran besar sekalipun. Aku harus membuang jauh-jauh pikiran itu. Belum tentu wanita ini merupakan kekasihnya, karena Kak Ninchu sudah berjanji kepadaku jika dia telah menjadi kuat, maka dia akan mencariku, batin Hyunzi. Sementara itu, Ninchu yang dibawa ketiga petinggi istana kekaisaran Phoenix, membawa Ninchu ke dalam sebuah penjara ruangan khusus agar pemuda itu tak melarikan diri. Penjara itu tanpa jeruji besi, tapi dikelilingi tembok kokoh yang dilapisi segel tingkat tinggi, sehingga takkan mudah untuk menghancurkan penjara khusus itu. Di dalam penjara Ninchu melakukan kultivasi untuk memulihkan diri, karena telah mengeluarkan energi banyak dalam menghadapi Erlang Wang dan dua jenderal iblis yang ikut membantunya dalam pertarungan itu. Tanpa melihat adanya orang di sekitar penjara,
Nincu kemudian menyerap inti pil obat yang ditelannya, juga mengeluarkan kekuatan teratai nirwana agar mempercepat kesembuhannya. Biao yang dahulunya merupakan orang terdekat Tin Yu yang merupakan ayah dari Nincu, saat pertama kali melihat Nincu tergeletak di tanah, darahnya berdesir dan bergejolak, hampir saja saat itu dia berteriak Tin Yu. Karena melihat wajah anak muda itu sama persis dengan wajah tuan mudanya di masa lalu. Karena rasa penasaran yang tinggi, Biao yang merupakan Raja Segel yang dimiliki Kekaisaran Phoenix, menyegel ruangan khusus Nincu, kemudian dia masuk dan menghilang tanpa jejak sedikitpun, sehingga Nincu tak mengetahui jika masih ada satu orang petinggi Kekaisaran Phoenix yang masih berada di dalam penjara ruangan khusus itu. Biao semakin yakin jika pemuda itu ada hubungannya dengan Tin Yu, karena melihat energi teratai nirwana yang terpancar dari dalam tubuhnya dan menyebar ke udara. 3 jam telah berlalu, Nincu telah dapat memulihkan dirinya seperti semula, dan saat ini dia pun mulai berdiri, dan mulai menggerakkan tubuhnya untuk melemaskan otot-otot kaku di dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja Nincu dikejutkan dengan seorang laki-laki tua dengan seluruh rambut di tubuhnya telah memutih semua dan kini berdiri di hadapannya. Sejak kapan laki-laki tua ini telah berada di tempat ini? Sedari tadi aku tak mendeteksi adanya seseorang di sini, dan kurasa laki-laki ini merupakan kultivator kuat yang pilih tanding. Aku harus berhati-hati dengannya, batin Nincu. Siapa Anda tetua? Dan mengapa Anda bisa muncul di hadapanku secara tiba-tiba seperti ini? Tanya Nincu. Tak ada jawaban dari laki-laki tua itu. Malahan laki-laki tua itu langsung menyerang ke arah Nincu dengan sebuah pedang yang berada di tangannya. Nincu yang telah siap dengan kemungkinan yang ada, langsung berkelit ke sana dan ke sini untuk menghindari serangan pedang laki-laki tua yang ada di hadapannya. Pedang penguasa malam seketika itu keluar dari dalam tubuh Nincu, dan menangkis semua serangan dari laki-laki tua yang mengarah padanya. Tiba-tiba saja laki-laki tua itu menghentikan serangannya, dan membuang pedang yang berada di dalam genggaman tangannya, sehingga pedang itu tergeletak di tanah. Aku ingin mengetahui apakah darah di tubuh itu berwarna emas. Tanya Biao dingin. Untuk apa kau ingin mengetahui darah di tubuhku? Sampai kapanpun aku tak akan memberitahukannya kepadamu, jawab Nincu. Nincu merasa jika laki-laki tua itu ingin melakukan hal buruk kepadanya, karena menanyakan darah emas di tubuhnya, membuat Nincu dengan menggunakan teknik langkah bayangan langsung menyerang ke arah laki-laki tua itu, hingga pedang penguasa malam kini menempel di leher laki-laki tua yang diserangnya. Mengapa kau tak melakukan perlawanan? Bukankah dengan sekali gerakan aku bisa membunuhmu? Ucap Nincu dengan penekanan di dalam perkataannya. Aku meyakini sesuatu di dirimu yang telah 70% sebagai orang yang sangat kuhormati di masa lalu. Jika di tubuhmu mengalir darah emas maka keyakinanku kepadamu telah menjadi 100%. Setelah itu aku akan menceritakan masa lalu 10.000 tahun yang lalu. Saat itu aku masih merupakan seorang sahabat dari kesatria hebat di masa lalu, jawab Biao. Yang membuat Nincu menarik kembali pedangnya di leher laki-laki tua itu, dan mundur beberapa langkah ke belakang. Aku tahu dia pasti ada hubungannya dengan kesatria hebat itu di masa lalu, dan dengan mengetahui darah emas di tubuhku, maka aku akan mengetahui semua masa laluku dengan ceritanya, batin Nincu. Nincu kemudian mengiris tangannya dengan pedang penguasa malam, dan darah segar seketika itu mengalir dan menetes ke tanah.
Melihat darah emas keluar dari tubuh anak muda itu, Biao tak kuasa lagi menahan gejolak hatinya. Dia berlutut satu kaki dengan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat-hormat kepada anak muda yang ada di hadapannya itu. Apa yang dilakukan laki-laki tua di hadapannya, membuat Nin Chu sangat terkejut dan juga merasa heran terhadapnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Akhir pertempuran. Episode berikutnya. Mengetahui masa lalunya.